Oke. Ini konten baru, belum tahu namanya apa, yang penting kita buat aja dulu. Gue sekarang lagi di kantor, udah pulang kerja, nggak tahu mau kemana. Kita bikin konten dulu, kita opening dulu, cekidot. Jadi ide ini gue dapat, jadi mungkin sedikit clue-nya udah diinin tentang 10 idenya udah gue dapat dari gara-gara gue kan kerja di travel, disuruh menghafal 3 letter code internasional. Terus gue kepikiran bikin konten ini, belum tahu namanya apa, mungkin bisa fast sharing, bisa fast update, ya nanti yang penting mulai aja dulu, ya kan. 10 bandara yang ada di Sumatera Utara, ini gue ada catat, sudah research spesial untuk kalian guys. Oke, bandara yang pertama itu adalah Bandar Udara Sibisa, Samosir. 3 letter code-nya SIW, Sierra India Whiskey. Itu kenapa, oh ya ini tadi kenapa pengen bikin konten ini, karena ternyata gue baru menyadari Garuda Indonesia yang mewakili perasaan gue tentang ya passion gue di pariwisata, ya kan. Passion gue di pariwisata dan kerjaan gue juga ya Garuda Indonesia itu udah cukup lama ya, dari mulai 2013 gue udah kerja di Garuda Indonesia, mengawali karir sebagai seorang staf operasional Pasasi ya, Globe Sierra kalau yang tahu. Hai guys. Dulu ceritanya sebelum ini waktu masih di Polonia, sebenarnya dulu udah pecahan jadi udah pecah. Jadi Garuda itu dulu ceritanya di Medan ya, sudah hampir kolaps. Nah jadi Garuda membuat perusahaan baru bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II. Nah, makanya lahirlah PT Gapura Angkasa. PT Gapura Angkasa ini adalah, ini setahu gua ya, disclaimer dulu nanti kena. Yang ini setahu gua karena orang tua gua juga kerja di situ. Beliau ex Garuda Indonesia, terus pensiun terakhir di Gapura Angkasa, tapi tetap dapat fasilitas tiket ID-nya dan segala macamnya. Jadi kenapa gue cinta sama Garuda Indonesia, karena memang dari gue lahir sampai udah umur 25 ya, tetap dapat fasilitas tiket ID. Terus juga itu tadi, gue nggak pernah terbang seumur hidup gue, baru terakhir ke Jakarta ke sini pakai naik AirAsia gitu. Jadi buat gue Garuda Indonesia itu sesuatu lah, bisa dibilang gitu ya. Sebenci apapun gue, walaupun dulu sempet kesel gitu ya kan, tapi ujung-ujungnya tetap balik ke sini juga walaupun sekarang di travel agent. Karena memang bokap juga orang travel dulu, kerja waktu merantau ke ini kan, ke Jawa, ke Jakarta lebih tepatnya. Terus mama juga orang Garuda Indonesia di Jakarta. Gitu-gitulah, pokoknya nanti gue jelasin detail. Intinya gue pengen bikin konten ini. Belum tahu namanya apa ya kan. Nanti bantu komen di bawah kalau yang mungkin ada saran, kritik, saran. 10 bandara yang ada di Sumatera Utara. Gara-gara itu jadi kepikiran bikin konten ini. Yang pertama Bandara Sibisa Samosir Island, letter code-nya SIW, Sierra India Whiskey. Bandara Udara Internasional Sibisa, letter code-nya SIW, ya kan. Terus ICAO-nya WIMP ya, aku belum ini juga, tapi nanti kita cari tahu ya guys. Adalah bandara internasional yang terletak di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Bandara udara ini memiliki ukuran landasan pacu 2.750 x 83 m. Bandara ini terletak 10 km dari kota Prapat, Danau Toba. Bandar Udara Internasional Sibisa resmi beroperasi tanggal 15 November 2006 dan diikuti
dengan dimulai penerbangan perdana Susi Air rute Medan Sibisa Simalungun, terletak di Kabupaten Simalungun. Halo Pak JR. Jadi gua apakan juga Horas Dabah, ya kan? Sumbernya Wikipedia ya guys. Ini semua sumbernya dari Wikipedia. Terus yang kedua Bandar Udara Silangit. Nah, udah pada tahu belum bandar udara? Mungkin yang dari daerah Sumatera Utara udah pada tahu, tapi kan yang penonton YouTube kan bukan yang dari Medan aja, bukan yang dari Siantar aja kan. Tapi seluruh Indonesia. Ini informasi dulu. Bandara Udara Silangit, Bandara Internasional Sisingamangaraja ke-12 bahasa Inggrisnya. International Airport. Three letter code-nya Delta Tango Bravo. CAO-nya WIMN. Sebelum Bandar Udara Internasional Silangit adalah bandar udara yang terletak di Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Bandar udara ini memiliki ukuran landasan pacu 2.650 meter kali 45 meter. Jarak dari pusat kota sekitar 8 km. Nah, itu dia. Terletaknya di Bandara Silangit ini di Siborong-Borong. Nah, kan ada lagi tuh. Nah. Waktu abang pergi ke Siborong-Borong. Gitu aja cerita. Terus yang ketiga, bandara ketiga adalah Bandara FLJ Penangsori. Ini orang Sibolga. Oh ya orang Sibolga. Sibolga ini sesuatu juga buat gua. Bandara Internasional Dr. Ferdinand Lumban Tobing adalah bandar udara yang terletak di Kecamatan Penangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Bandar udara ini memiliki ukuran landasan pacu 2.260 kali 30 meter. Jarak dari kota Sibolga sekitar 40 km. Bandara ini dinamai sesuai dengan nama Ferdinand Lumban Tobing, pahlawan nasional Indonesia asal Sumatera Utara. Dokter S3 kali ya. Nama three letter code-nya FLZ. FLZ itu bandaranya terletak di daerah Penangsori. Jadi kota Sibolga itu kan kecil guys. Bandaranya itu dia lebih ke apa lagi gitu, daerah Penangsori namanya gitu. Sama kayak di Kuala Namu kan Kuala Namu Medan kan gitu kan. Terletak di Deli Serdang, Sumatera Utara kalau aktualnya gitu, bukan di kota Medannya. Oke, kita lanjut ya. Terus yang keempat itu Bandar Udara Aik Godang atau Padang Sidimpuan. Three letter code-nya Alpha Echo Golf. Bandar Udara Aik Godang adalah sebuah bandar udara yang berlokasi di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Indonesia. Alpha Echo Golf. Ya, three letter code-nya Alpha Echo Golf. AEG. Padang Sidimpuan. Mana Padang Sidimpuan suaranya? Oke, terus yang kelima Bandar Udara La Sondre atau Batu Nias Selatan. Nias, orang Nias mana suaranya? Nias Selatan nih ya. Three letter code-nya London Sierra Echo LSE. Bandar Udara La Sondre adalah bandar udara yang terletak di ujung utara Pulau Tanah Masa, Kecamatan Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Bandara ini memiliki panjang landasan arah PCN 1400 kali 23 meter serta mempunyai terminal domestik 120 M2. Jadi pesawat yang bisa mendarat Fokker, Avro, RG100. Keren kali istilahnya kan. Padahal gak jago-jago kalinya kan gitu. Susi Air ya. Wings, maskapainya Wings Air dan Susi Air. Jenis pesawatnya nanti kita pelajari. Ada Airbus, ada Boeing. Nah nanti di konten selanjutnya guys. Terus yang keenam adalah Bandar Udara Binaka Nias atau GNS Gunung Stoli. Gunung Stoli GNS Golf November Sierra. Golf November Sierra ini GNS ya Gunung Stoli gitu. Kalau orang benar. Bandar Udara Binaka adalah bandar udara yang terletak di Kecamatan Gunung Stoli, Sumatera Utara, tepatnya di Jalan Pelabuhan Bandar Udara Binaka kilometer 19,5 Gunung Stoli. Bandara ini melayani penerbangan domestik. GNS Golf November Sierra. Sedikit kan belajar lah tentang dunia aviasi, dunia penerbangan, ya kan? Keren gak gua? Oke, bandara selanjutnya adalah Bandara Suwondo. Nah, ini Pangkalan Udara Suwondo. Sebelumnya Bandar Udara Internasional Polonia. Adalah sebuah pangkalan udara Lanut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU
yang terletak di sekitar 2 km dari pusat kota Medan, Indonesia. Pangkalan Udara Suwondo sebelumnya adalah bandar udara internasional dengan nama Polonia yang melayani penerbangan ke kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Batam, Malaysia, Kuala Lumpur, Penang, Ipoh, Singapura, Thailand, Bangkok, BKK ya kalau Bangkok ya, Bravo Kilo. Diresmikan pada tanggal 25 Juli 2013 seiring dengan dipindahkannya aktivitas penerbangan sipil ke Bandar Udara Kuala. Oh, iya, jadi pindahnya kita 25 Juli 2013 nih, dapat informasinya nih guys. Seiring dengan dipindahkannya aktivitas penerbangan sipil ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu. Oke. Sekarang sebagai Pangkalan Udara Suwondo, bandara itu memiliki TNI Angkatan Udara. Bandara ini akan menjadi markas sayap pengawasan barat termasuk 8 pesawat pengawas taktik CN-235. Itu dia guys. Jadi dulu memang kan bandara internasional Polonia itu kan memang bagian dari Lanut Suwondo, Pangkalan Udara Suwondo. Nah, karena memang jadi bandara persyaratan membangun bandara itu harus di pinggir kota, bukan di tengah kota. Kalau Polonia itu kan terletak di tengah-tengah kota Medan ya, makanya dipindahin ke Kuala Namu, Surabaya itu sekarang masih bandara yang kalau nggak salah ya, gua belum cek lagi. Makanya Polonia dipindahin lagi. Polonia juga nggak sebesar Kuala Namu gitu. Makanya ya kebanggaan orang Medan lah itu, kebanggaan orang Sumatera Utara, bukan hanya orang Medan. Yang kau pikir jauh punya orang Medan itu iya punya kita bersama, sama-sama bayar pajak ya kan. Pokoknya Sumatera Utara asik. Oke. Sekarang diambil alih sama Tentara Angkatan Darat, Angkatan Udara. Makanya jadi Pangkalan Udara dia. Tapi jadi di situ kayak di Jakarta itu ada Halim, ya, Halim Perdana Kusuma, tahu kan? Nah, itu dia guys. Itu kayak Pangkalan Udara Suwondo. Medan juga punya dong, ya kan? Oke, kita lanjut ke 8. Yang ke-8 itu Bandar Udara Silangit, Siborong-Borong tadi udah ya guys, DTB, Delta Tango Bravo, Siborong-Borong yang terletak di Siborong-Borong, Silangit, Siborong-Borong sama itu ya. Yang ke-9 Bandar Udara Internasional Kuala Namu. Nah, ini dia. Yang ke-9 itu kebanggaan orang Sumatera Utara. Bandara Internasional Kuala Namu International Airport bahasa Inggrisnya. Asik. 3 letter code-nya KNO, Kilo November Oscar. ICAO-nya WIMM. Adalah ini aku belum belajar nih, international code apa gitu. IATA kalau nggak salah. Nanti kita ini ya. Aduh jadi malu saya. Aduh buka kartu sendiri gak apa-apa lah ya. Namanya belajar, mulai aja dulu ya kan. Adalah sebuah bandar udara internasional yang melayani kota Medan, Sumatera Utara. Bandara ini terletak di Kabupaten Deli Serdang, 23 km arah timur dari pusat kota Medan. Bandara ini adalah bandara terbesar ketiga di Indonesia setelah Soekarno-Hatta, Jakarta yang baru. Bandar Udara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Lokasi bandar ini merupakan bekas areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara 2, PTPN 2 ya guys, Tanjung Rawa yang terletak di Beringin, Deli Serdang. Oh iya, Sumatera Utara. Pembangunan bandara ini merupakan bagian dari MP3EI untuk menggantikan Bandar Udara Internasional Polonia yang telah berusia lebih dari 85 tahun. Bandara Kuala Namu diharapkan dapat menjadi bandara pangkalan transit internasional untuk kawasan Sumatera dan sekitarnya. Bandara ini mulai beroperasi sejak 25 Juli 2013. Meskipun ada fasilitas yang belum sepenuhnya selesai dikerjakan. Yang bandara ke-10 adalah informasi ini yang penting. Kenapa aku taruh di terakhir? Karena ini bandara yang ke-10 ya. Setahu kalian 9 kan? 10 sekarang udah guys. Nanti rampungnya tahun 2023. Orang Mandailing Natal mana suaranya? Iya. Ini bandara orang ini nih. Bandara Bukit Malintang di Mandailing Natal, rampungnya 2023. Jadi Pak Edi
Pak Edi Pak Gubernur sudah ke sana. Ya pastilah ya kan, dia gubernur kan gitu. Aku juga baru tahu ini informasinya kan, kalau nggak gara-gara buka internet. Jadi ya internet itu juga digunakan untuk belajar, jangan cuma untuk main game atau ini aja. Fasilitas internet itu harus digunakan. Oke lah. Nah, jadi tadi 25 Juli 2013 nih ada cerita seru juga sih sebenarnya. Aku dulu jadi kan ya ceritanya penerbangan terakhir GA 196 waktu terakhir kali Kuala Namu lah ini. Ini aku kan dutinya itu masuk siang itu pulang masuknya dari jam 1 sampai jam 9 malam. Handle itu 19 masuk siang sampai 196. Nah, masuknya dari jam 1 siang, pulangnya sampai handle 196 baru pulang. Kalau misalnya lebih dari 8 jam itu lembur. Ya kan? Jadi yang seru adalah ini yang orang-orang bandara pasti ketawa ini cerita perjuangan ini. Nah, jadi handle itu 195 berangkat terakhir dari Polonia ya kan. 195 kan 195 tujuan Jakarta itu berangkat dari Medan, dari Polonia itu ya kan, handle situ udah. Itu sebagian udah ada yang bahkan yang libur, yang kalau nggak salah yang libur sama leader-leadernya itu kan masih cupu dulu kan, masih junior lah. Saking membackupnya yang duty terakhir, maksudnya duty masuk siang gitu. Kalau di Polonia dulu masih dua shift dia, anak pagi sama anak siang. Ada sih masuk jam 8 ya, cuman karena flight penuh makanya dia masuk jam 8, backup standby dia bahasanya. Nah, biasanya itu masuk jam 8 tuh pulangnya tuh saat habis handle 193 habis maghrib, biasanya habis maghrib itu dihitung lembur karena harusnya jam 5 udah pulang kan. Nah, lemburnya itu dulu zaman Gapura itu mau sampai 3 jam tergantung situasi, makin banyak lemburnya makin banyak lah duitnya, makin banyak gajinya. Terus kami dulu gajian 2 kali, gajiannya awal bulan sama tanggal 15. Jadi kalau gaji pokoknya itu terimanya awal bulan ya kan, tanggal 15 cair lagi tapi lemburnya aja gitu ceritanya. Maklum lah masih OS, beda sama yang udah karyawan ya kan. Jadi yang pegawai pasti ketawa ini, oh iyalah kau banyak kali gaya kau masih ini aja pun ya kan. Halo senior. Jadi itu sedikit cerita. Jadi berangkatlah kami habis 195 berangkatlah dari Polonia ke Kuala Namu. Dari Polonia ke Kuala Namu naik motor tuh rame-rame sama kawan. Wah gila. Di situ Kuala Namunya masih berdebu, masih gelap jalannya tuh, jalan arteri tuh. Kalian pikir, wah ngeri lah pokoknya. Udah gitu kan banyak geng motor lagi. Waduh serem lah pokoknya karena kan gini di Lubuk Pakam itu kan istilahnya masih daerah perkampungan gitu ya pada saat 2013 itu ya, masih daerah perkampungan. Jadi ketika ada bangunan yang mewah terus ada terang di ujung, itu kan dulu rawa itu dulunya. Rawa dibangun jadi bandara, terang benderang otomatis, nggak mungkin bandara gelap-gelap ya kan. Kalau gelap-gelap tempat dugem. Iya, terus jadi ada terang di ujung, dan dulu rawa-rawa dulu gelapnya hutan belantara gitu. Kalian bayangkan lah ya, rawa gelap gitu kan, sekarang terus ada terang benderang di ujung. Jadi masyarakat sekitar Pakam itu, karena jalannya bagus tuh kan, jalan dari Kuala Namu, jalan bandara mana ada yang jelek kan gitu jalan. Dan nanti kalau kalian main ke Medan kalian tahu itu jalan arteri, jalan menuju ke bandara dari Simpang Kayu Besar, Tanjung Rawa. Jadi tadi ada telepon tiba-tiba jadi kepotong jadinya. Tahu tadi pokoknya intinya udah dari apa kan, masih banyak geng-geng motor waktu jalan ke Kuala Namu itu kan. Apalah malam-malam itu kan 195 kan malam berangkat ke sana. Ya udah nyampe di Kuala Namu masih berdebu. Wah pokoknya kalau kawan-kawan yang satu shift sama aku pasti tahu lah gimana prosesnya, ribetnya gitu. Jadi sebelum virus seperti sekarang itu semua butuh proses kan, maksudnya itulah jadikan masa lalu itu adalah investasi kita di masa depan. Jadi kelebihan Firdaus sekarang ketika
maksudnya bisa kerja itu kan, itu modal pengalaman kita gitu. Kita karena operasional itu kan banyak ilmunya gitu, dari mulai proses check-in, greeting service, kita ngadepin orang-orang customer. Nah ketika ketemu sama orang-orang di travel atau memang orang-orang ticketing, nah ini kan aku sekarang lagi belajar ticketing nih, isu reservation, belajar tentang isu tiket. Jadi kita udah di operasional, terus dulu sempat di kargo, sudah belajar ilmunya. Nah sekarang ini aku belajar lagi ilmu ticketing, reservasi tiket, terus juga makanya harus hafal 3 letter code itu Altea, nama sistemnya Altea sistem Garuda. Jadi keren gak gua? Kelebihannya gua sama temen-temen gua yang di sini itu ya karena kita udah terjun langsung. Jadi ada juga seniornya juga orang ticketing, Mas Agung, halo Mas Agung. Terus ada PIC-nya Bu Sela, halo Bu Sela itu orang ini juga orang Garuda juga dulu, Garuda ticketing Garuda Jakarta. Ketemu lagi di sini ya, masih satu bendera. Oke lah kalau begitu, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan, sudah menonton. Jadi gini, jadi kan gue kemarin dikasih tahu, tapi nggak usah cerita di sini lah, nanti kalian cepet kali ini. Intinya gitu aja deh. Nanti terlalu banyak. Sekarang udah banyak yang ini. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast ABG, you know my name, not my story. Bye bye.